Di sebuah jalan yang sepi di pinggiran kota, suasana tiba-tiba memanas. 4 orang preman yang terkenal dengan aksi kejahatan mereka tengah merampok seorang pengusaha kecil yang sedang pulang membawa hasil jualannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, merasa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pengeroyokan itu semakin brutal, dengan salah satu preman yang menendang koper berisi barang dagangan, sementara yang lain mengancam pengusaha tersebut dengan pisau tajam. Pengusaha itu hanya bisa terdiam, pasrah dengan apa yang sedang terjadi, karena ia tahu melawan tidak akan membawa hasil yang baik. Namun, tak jauh dari mereka, seorang anggota TNI yang sedang dalam perjalanan pulang, setelah menjalani tugas patroli melihat kejadian itu, awalnya ia hanya memperhatikan dari kejauhan, berusaha menilai situasi dengan cepat. Jalan yang sepi dan gelap membuatnya merasa ragu untuk langsung bertindak. Namun ketika melihat pengusaha itu terjatuh, dan salah satu preman mulai menarik-narik tas yang ia bawa, rasa tanggung jawab sebagai prajurit mulai mengalahkan keraguan dalam dirinya. Ia tahu, ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, ini adalah kesempatan untuk melindungi sesama warga negara, dan tugasnya sebagai pelindung bangsa tak bisa ditunda. Dengan langkah yang mantap, anggota TNI itu mendekat, berusaha memastikan dirinya tidak terlihat oleh para preman. Dari jarak beberapa meter, ia bisa mendengar percakapan preman yang semakin kasar. Salah satu dari mereka bahkan memukul pengusaha itu di wajah, membuat darah mengalir dari bibirnya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Menggunakan taktik yang telah ia latih selama bertahan-tahan, ia menyelinap lebih dekat, bersiap untuk menyergap. Namun, tak disangka, salah satu preman melihat bayangannya bergerak di antara gelapnya malam. Salah paham, preman itu langsung menoleh dan berteriak, memberi peringatan kepada yang lain. Pada saat itu juga, keributan mulai terjadi, dan perjuangan antara kebenaran dan kekerasan tak terhindarkan. Tanpa ragu, ia menghentikan langkahnya dan memandang mereka dengan tatapan tajam yang penuh tekad. Meskipun PRIMA preman itu hanya melirik sekilas, merasa angkuh karena jumlah mereka yang lebih banyak. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Salah satu dari mereka bahkan sempat tertawa, menganggap bahwa seorang prajurit TNI pasti tidak akan bertindak gegabah melawan mereka yang lebih banyak. Tetapi TNI itu tidak gentar. Wajahnya tetap dingin, tanpa tanda-tanda rasa takut. Dalam sekejap, dengan gerakan yang tak terduga, ia berlari cepat menuju kelompok preman tersebut. Dalam sekejap, detik berikutnya, ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Mereka mencoba untuk menghalangi dengan menumbuk dan menendang. Namun, kecepatan dan ketangkasan prajurit itu luar biasa. Dengan presisi yang sempurna, ia melompat dan menghindar dari serangan pertama. Lalu dengan gerakan cepat dan terkontrol, tangan kanannya menghantam dada salah satu preman, membuatnya terpelanting ke samping seperti benda yang terlempar. Preman itu terjatuh dengan keras, kepalanya terbentur aspal jalan. 2 preman lainnya yang merasa tertantang berusaha menyerang sekaligus, masing-masing dengan senjata tajam yang mereka genggam. Tetapi, TNI itu terlalu cepat untuk mereka. Menghindari sabetan pisau yang mengarah ke tubuhnya, ia mengayunkan kedua tangannya dengan sigap, membalas serangan mereka dengan teknik bela diri tangan kosong yang mematikan. Gerakannya sangat terstruktur, seperti alunan tarian yang penuh kekuatan dan presisi. Dalam hitungan detik, kedua preman itu terjatuh tak berdaya, tubuh mereka membentur tanah dengan keras. Sisa dari kelompok preman yang tersisa mulai mundur, ketakutan melihat betapa mudahnya prajurit itu melumpuhkan mereka. Namun, bukan hanya itu yang membuat mereka takut. TNI itu, dengan kepercayaan diri yang luar biasa, berdiri tegak, dan sebelum mereka bisa bergerak, ia membuka mulut dan berkata dengan suara yang tegas, "Kalian sudah mengabaikan hukum. Saatnya kalian menyerah." Sekarang, yang tersisa adalah satu-satunya preman yang masih berdiri, dengan mata yang diliputi rasa panik. Sementara itu, sang pengusaha yang menjadi korban perlahan-lahan berdiri, melihat dengan penuh kekaguman pada prajurit yang baru saja menyelamatkannya. Namun, sebelum bisa memberikan ucapan terima kasih, sebuah suara keras terdengar dari belakang mereka, memecah keheningan malam itu. Sementara itu, satu preman yang lain berusaha kabur, dengan cepat berlari menuju ujung jalan, berharap bisa meloloskan diri sebelum situasi semakin buruk. Namun, TNI itu sudah mengantisipasi gerakan tersebut. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengejar tanpa ragu. Setiap langkahnya terarah, ringan, dan penuh ketepatan, seolah tubuhnya sudah menjadi bagian dari medan yang ia jalani. Dalam beberapa detik saja, ia berhasil menutup jarak, dan sebelum preman itu sempat berlari lebih jauh, tangan TNI itu sudah terulur, menarik dengan kuat,
lengan preman tersebut. Dalam gerakan yang tak terduga, preman itu terpelanting ke tanah, tersungkur dengan keras. Tak ada ampun, tubuhnya terjerembab ke jalanan dengan posisi tak berdaya. Dalam hitungan detik, keempat preman tersebut sudah terkapar di tanah, terpelanting, terjerat oleh kecepatan dan keterampilan yang sulit mereka duga sebelumnya. Mereka yang semula merasa kuat dan tidak terkalahkan, kini hanya bisa merintih, tak bisa berbuat apa-apa. Tubuh mereka kesakitan, dan rasa takut mulai menguasai mereka saat menyadari betapa besar perbedaan antara kekuatan mereka dengan kemampuan sang prajurit. Tanpa menggunakan senjata apapun selain kemampuannya sendiri, sang prajurit TNI dengan tegas menunjukkan betapa latihan fisik, keberanian, dan disiplin bisa mengalahkan kekuatan yang semula tampak lebih besar dan tak terbendung. Tak hanya fisik yang berperan, tetapi juga strategi dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Dengan para preman yang kini tak berdaya di tanah, TNI itu berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam. Matanya menyapu sekeliling, memastikan tak ada lagi ancaman yang tersisa. Di kejauhan, suara sirena polisi mulai terdengar, tanda bahwa bantuan tak lama lagi akan tiba. Sang prajurit TNI memandang pengusaha yang masih berdiri di sudut jalan. Wajahnya dipenuhi rasa syukur dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, prajurit itu tahu, tugasnya belum selesai. Sebelum pergi, ia menghampiri pengusaha itu, memberi satu pesan singkat yang begitu mendalam. Pastikan kamu melapor kepada pihak berwajib, ini belum berakhir. Dan tepat setelah itu, ia mulai berjalan menjauh, menghilang ke dalam malam yang sepi. Namun, jauh di dalam hati sang pengusaha, ia tahu bahwa hari itu bukan hanya tentang kehilangan barang dagangannya, tetapi juga tentang menyaksikan keberanian yang mungkin hanya bisa ada di dunia yang lebih baik. Dengan tenang, ia menghubungi pihak kepolisian, memberi laporan singkat, namun jelas mengenai situasi yang baru saja terjadi. Para preman itu sudah tak berdaya, terkapar di tanah dalam keadaan terikat. Dengan profesionalisme yang terjaga, sang prajurit memastikan bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum petugas datang untuk mengambil alih. Sambil menunggu kedatangan petugas, ia melirik ke arah pengusaha kecil yang menjadi korban, yang masih tampak terguncang, namun mulai bisa bernafas sedikit lebih lega. Sang prajurit TNI mendekatinya, memberikan senyum kecil untuk menenangkan. "Jangan khawatir, kami akan pastikan semuanya aman," ujarnya dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Ia melihat bagaimana pengusaha itu mengangguk perlahan, masih memegang erat tas yang sempat mereka rampas. Sang prajurit tetap menjaga ketenangannya, memastikan tidak ada gangguan lebih lanjut. "Tidak ada yang boleh meresahkan masyarakat," ujarnya dengan tegas, sambil menatap para preman yang kini terikat dan tergeletak di tanah. Dalam pikirannya, ia tahu ini bukan hanya sekadar tugas menjaga ketertiban. Ini adalah prinsipnya sebagai seorang prajurit, untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang lemah, yang tak dapat membela diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, suara sirena semakin mendekat, pertanda bahwa pihak kepolisian sudah berada dalam jangkauan. Namun, sebelum petugas datang, prajurit itu menyarankan kepada pengusaha kecil itu untuk pergi ke tempat yang lebih aman, memintanya untuk tidak ragu melapor agar kejahatan seperti ini bisa ditindak tegas. Ketika polisi akhirnya tiba di lokasi, mereka segera mengamankan keempat preman itu, memborgol mereka, dan membawanya ke mobil patroli. Namun, sebelum pergi, seorang petugas menghampiri sang prajurit TNI dengan raut wajah penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah bertindak cepat dan profesional. Kami akan menangani sisanya," ujarnya. Sang prajurit mengangguk singkat, merasa puas karena misi kecilnya telah berhasil. Namun hatinya tahu, di balik keberhasilan ini, ada banyak hal yang perlu terus diperjuangkan. "Ini adalah kewajiban kita," jawabnya, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi menuju mobil dinas yang menunggu. Ilustrasi ini menggambarkan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga keberanian, ketegasan, dan pengabdian yang luar biasa dari seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Meskipun ia tidak menggunakan senjata apapun, kehadirannya membawa rasa aman dan kepercayaan diri, baik bagi warga yang membutuhkan perlindungan, maupun bagi dirinya sendiri yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan orang lain. Semua itu tercermin dalam bagaimana ia mampu mengatasi ancaman yang lebih besar dengan hanya mengandalkan keterampilan bela diri yang telah ia latih selama bertahun-tahun, disiplin yang tak tergoyahkan, serta ketenangan dalam menghadapi situasi kritis dalam setiap gerakannya. Prajurit ini menunjukkan bahwa sejati keberanian tidak selalu datang dengan senjata, tetapi dengan hati yang teguh,
dan kesiapan untuk bertindak demi kebaikan orang banyak. Ketika ancaman berhasil diatasi, bukan hanya fisik yang harus diperhatikan, tetapi juga mentalitas yang lebih kuat, yaitu semangat untuk terus melindungi, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia mengingatkan kita semua tentang pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat, yang seringkali harus dilindungi dari ancaman yang tak terlihat. Sebagai prajurit, ia tidak hanya menjaga dengan fisik, tetapi juga dengan prinsip, nilai, dan tekad yang terus menguatkan setiap tindakan. Begitulah seharusnya pemimpin sejati bertindak, dalam segala situasi, dengan kebijaksanaan dan keberanian yang seimbang. Semua yang ia lakukan adalah contoh nyata dari pengabdian yang tanpa pamrih, untuk keamanan bersama dan perdamaian. Terima kasih sudah menonton di channel Lintas Dunia.